Teman-teman, saat teduh kita pada edisi ke-7 ini akan membahas tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Pada bagian pertama ini, kita akan merenungkan bagaimana setan menggodai manusia agar kita dapat mengantisipasinya. Saat teduh ini berdasarkan pada kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-7. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mari sekarang kita merenungkan pembahasannya. Teman-teman, mari sekarang kita memahami tentang pencobaan. Dosa bisa dipahami sebagai sebuah tindakan, yaitu tindakan-tindakan yang salah. Tetapi saya lebih memilih sebagai sebuah kerangka berpikir. Awalnya adalah pikiran yang berdosalah yang melahirkan tindakan yang berdosa. Nah, iblis atau setan digambarkan sebagai ular yang menggoda Hawa. Jangan kita membayangkan ular seperti kita membayangkannya sekarang. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ular bukanlah hewan yang menjijikkan, bukan hewan yang beracun. Sama seperti semua hewan lain, ular adalah binatang yang menarik. Dan yang paling menarik dari ular adalah karena dikatakan dia adalah binatang yang paling cerdik. Itu sebabnya mengapa Hawa tidak takut ketika didekati ular. Tidak takut ketika diajak berbicara dan tidak takut untuk berkomunikasi dengan dia. Setelah dikutuk, barulah ular menjadi binatang yang menjijikkan. Dalam ayat yang ke-14 Tuhan berkata, "Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Godaan itu selalu menarik. Sebab jika tidak, maka godaan tidak akan pernah menggoda. Kebanyakan kita membayangkan setan itu seram dan menakutkan. Kita yakin kita akan lari secepatnya jika dia datang. Jadi tidak ada masalah dengan godaan setan. Kita mengantisipasinya dengan melarikan diri. Tetapi setan lebih memilih untuk datang dalam rupa yang lebih menarik dan yang lebih menggoda. Dia bisa saja datang sebagai wanita cantik yang seksi atau pria six pack yang memiliki six Lamborghini. Setan bisa datang dalam bentuk kekayaan, jabatan, atau kesempatan. Semua yang membuat manusia tertarik bisa menjadi pilihan bagi setan untuk menggoda manusia. Setan juga datang saat Hawa sendirian. Setan tahu saat yang tepat untuk melancarkan serangannya. Biasanya godaan paling kuat akan datang pada saat kita sendirian. Saat kita jauh dari rumah, saat kita jauh dari pasangan, saat kita jauh dari semua teman-teman rohani kita. Saat yang paling disukai setan untuk menggoda kita adalah saat kita jauh dari Tuhan. Jangan berpikiran setan akan mengajak kita untuk membicarakan hal-hal yang duniawi
dan yang sekuler. Jangan juga membayangkan setan akan mengajak kita ke kafe terlebih dahulu atau ke night club. Ular mengajak Hawa untuk mendiskusikan tentang firman Tuhan di Taman Eden. Dia mengawalinya dengan mendiskusikan hal-hal yang rohani. Di ayat 1 ular berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Tidak ada tempat yang steril dari godaan setan. Dimanapun kita harus tetap waspada. Tetapi ini yang ingin saya garis bawahi, ular meminta supaya Hawa memberi penilaian tentang firman Tuhan. Memang setan mengelirukan ucapan Tuhan, tetapi sasarannya adalah ular meminta Hawa membuat persetujuan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, inilah akar dari segala godaan dan akar dari semua kejatuhan. Tanpa sadar, kita ada dalam perangkap ini. Kita menempatkan diri sebagai pribadi yang berhak untuk menilai firman Tuhan, berhak untuk memberikan persetujuan. Kita tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling berotoritas dan manusia berkewajiban untuk tunduk dan taat. Dalam mengutip firman Tuhan, ular mengelirukan kebenarannya. Ya, itulah setan. Pekerjaannya adalah memutarbalikkan ucapan atau kebenaran. Hawa akhirnya dengan cepat masuk ke dalam perangkap setan. Dia menjawab, dia bermaksud untuk membela Tuhan. Maka dia berkata, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Dalam upaya untuk mengoreksi kesalahan setan, Hawa menambahkan kata yang tidak diucapkan oleh Tuhan, yaitu meraba. Nah, sekarang Tuhan tampak terlalu ketat. Manusia bukan hanya tidak boleh memakan buah terlarang itu, bahkan merabanya pun juga tidak boleh. Saat kita membuat kekristenan tampak terlalu ketat dan terlalu kaku, percayalah kita sedang masuk ke dalam jebakan setan. Kita sedang membuat hidup di dalam Tuhan tampak buruk, tidak menarik, dan juga kaku. Melanggarnya hanyalah soal waktu. Mungkin cerita akan menjadi berbeda jika Hawa menanggapinya dengan membicarakan ribuan buah yang lain yang Tuhan sediakan untuk mereka. Oleh sebab itu, berhati-hatilah untuk respon yang berlebihan. Karena itu juga adalah bagian dari strategi setan. Setan membalas pernyataan Hawa. Dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setan menafsir ulang firman Tuhan. Sekarang setan menyerang karakter Allah. Banyak orang masuk ke dalam jebakan ini. Firman Tuhan boleh dilanggar kok. Tidak ada akibat yang mengerikan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah tidak ingin kamu menjadi hebat. Dia tidak ingin disaingi. Jika engkau punya alasan yang logis, kenapa tidak engkau abaikan firman Tuhan ini? Ya, itulah cara setan. Kita harus memiliki argumentasi yang kuat. Taatilah firman Tuhan sejauh engkau bisa menerimanya secara logis. Tetapi jika tidak, engkau dapat mengabaikannya saja. Lihatlah, Hawa tergoda. Sekarang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menjadi sangat menarik. Menarik karena diberi arti yang menarik oleh setan. Jadi semua bermula dari pikiran. Dari bagaimana kita memberi arti terhadap sesuatu atau dosa. Pikiran yang benar akan melahirkan tindakan yang benar, dan pikiran yang salah akan melahirkan tindakan yang salah. Hawa kemudian memetik buah itu, dia memakannya, dan dia memberikan kepada suaminya yang menerimanya tanpa mempertanyakannya lagi.
Mereka tidak mengira menu makan siang itu menjadi makan siang terakhir mereka di Taman Eden. Sekarang, mari kita pikirkan aplikasinya. Yuk kita perbaiki sikap kita, juga pola pikir kita. Hormatilah Tuhan sebagai pribadi yang paling berotoritas. Bersikap patuhlah terhadap firman-Nya. Pikirkanlah implikasi indahnya dari firman Tuhan, bukan sisi beratnya saat kita menaatinya. Jangan membuat kekristenan tampak buruk dan kaku. Hidup di dalam Tuhan itu indah. Peraturan yang kaku adalah upaya yang buruk untuk membela Tuhan dan menjaga umat-Nya. Begitu kekristenan tampak kuno dan kaku, soal pelanggaran hanya menunggu waktu. Percaya Tuhan dalam segala hal. Tuhan tidak punya masalah dengan karakternya. Jangan mencurigainya atau meragukannya. Tuhan bukan manusia sehingga firman-Nya harus dipertimbangkan. Saat kita meragukan Tuhan, sesungguhnya kita sedang memproyeksikan karakter kita sendiri yang memang patut untuk diragukan. Tetapi saat kita mempercayai Tuhan, kita sedang memproyeksikan karakter kita yang baru yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.